Aksi nyata topik Merdeka Belajar oleh Gracia Novita. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Salam Merdeka Belajar. Halo, perkenalkan, saya Gracia Novita. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 014 Samarinda Utara, Kalimantan. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan apa yang sudah saya pahami tentang topik Merdeka Belajar. Pada bab 1, kita akan melihat topik tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Poin pertama, guru diharapkan mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 3. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. 7. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Pada bab 2, yaitu tentang mendidik dan mengajar, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. 3. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 4. Pendidik tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. 5. Sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Kita harus dapat memahami murid yang kita ajar, agar kita dapat memahami kebutuhan belajarnya. Pada bab 3, kita harus dapat mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pendidikan itu bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. 2. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. 3. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 4. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu continue, konvergen, dan... Pada bab 4, pendidik diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa sih budi pekerti itu? Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. 2. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. 3. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. 4. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh,
yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Pada bab 5, kita dihadapkan pada ilmu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri diantaranya adalah mengajak anak-anak untuk bisa menyampaikan pemahaman mereka dari apa yang sudah mereka dapatkan. Contohnya, siswa diajak menjelaskan bagaimana siklus air, kemudian siswa diajak bagaimana menunjukkan rangka pada manusia serta bagian-bagian tulang. Siswa juga diajak bagaimana organ pernapasan itu bisa bekerja. Dengan kita mengajak siswa untuk aktif dan interaktif di depan kelas, diharapkan siswa mampu tumbuh rasa percaya dirinya dan mampu mengembangkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini.